Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 413. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Setelah Leo mendengarkan, dia merasa kata-kata Aditya masuk akal. Samsul adalah seorang pria yang rakus hidup dan takut mati. Saya khawatir dia ingin melihat bosnya dalam mimpinya, agar dia bisa diselamatkan. Oleh karena itu, Samsul sebenarnya tidak perlu memberikan arahan sembarangan. Sepertinya Romla benar-benar tinggal di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Memikirkan hal ini, Leo bertanya kepada Aditya, "Kalau begitu aku akan membiarkan dia yang memimpin." "Pergilah, hati-hati," kata Aditya kepada Leo. Leo mengangguk, kembali ke mobil, dan meminta Samsul keluar dari mobil. Samsul turun, dan dua anak buah Leo menjaga ketat Samsul dan memintanya untuk memimpin. Aditya juga memerintahkan orang-orang untuk menahan Ahmad. Kemudian rombongan orang tersebut berjalan menuju kaki gunung. Samsul memimpin, dan setelah beberapa menit, semua orang telah memasuki gunung. Sepanjang jalan pegunungan kecil, teruslah berjalan. Jangan sebutkan betapa sulitnya berjalan. Jalan pegunungan sulit untuk dilalui, dan saya benar-benar tidak dapat mendakinya jika saya tidak memiliki kekuatan fisik. Untung saja gunung ini tidak tinggi. Setelah sampai di puncak gunung, Aditya melihat banyak pepohonan dan lingkungan masih sangat berbahaya. Setelah melihat ponselnya, hampir tidak ada sinyal. Jadi Aditya menelepon Karisman. Aditya merasa percaya diri setelah memastikan bahwa Karisman dan yang lainnya juga sedang mendaki gunung. Bagaimana dengan kelompok pembunuhnya? Di depan anggota tim pasukan khusus, dia juga bajingan. Aditya telah membuat rencana. Bila perlu, Aditya tidak keberatan menyakiti orang-orang dan memusnahkan kelompok pembunuh api merah sepenuhnya. "Apakah ini tempat tinggalmu?" Aditya bertanya pada Ahmad dengan santai sambil berjalan ke depan. Ahmad sangat menderita. Dia tidak tidur selama 2 hari 2 malam. Ia juga mengalami luka parah. Setelah sekian lama mendaki gunung, ia hampir pingsan. Tetapi ketika Aditya menanyakan sesuatu kepadanya, dia tidak berani menjawab. "Ya, Tuan Aditya, jangan khawatir. Samsul memimpin. Anda akan segera bisa menukar saya dengan kakekmu," jawab Ahmad lemah. Aditya memandang Ahmad, yang masih hidup, dan tahu bahwa anak ini tidak berbohong. Sepertinya dia akan segera bertemu Romla. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya Aditya melihat beberapa baris gubuk kayu kecil yang semuanya bersifat sementara dan sangat sederhana. Aditya melihat Samsul berhenti dan tahu bahwa dia berada di tempat yang tepat. "Hati-hati dan jaga Ahmad," kata Aditya dengan suara yang dalam kepada orang-orang yang menjaga Ahmad, karena yang terpenting saat ini adalah Ahmad. Apakah Dirga dapat digantikan sepenuhnya bergantung pada Ahmad. Kedua pria itu setuju. Mereka mengikuti instruksi Aditya sebelumnya. Masing-masing memegang belati di tulang rusuk Ahmad. Selama ada keadaan darurat, mereka akan bertindak sesuai. Terkikik. "Kamu memang Tuan Aditya. Kamu sangat berani. Beraninya kamu datang ke tempatku dengan jumlah orang yang begitu sedikit." Romla tiba-tiba keluar dari rumah kayu kecil dan berkata kepada Aditya sambil mencibir. Di sebelah Romla ada Heizi itu. Ada juga sekitar selusin pria berbaju hitam. Aditya tahu bahwa mungkin ada banyak orang klub api merah yang bersembunyi di tempat yang tidak terlihat. Tapi semua ini tidak penting. Yang penting segera menemui Dirga. Aditya harus memastikan bahwa Dirga masih hidup. "Di mana kakekku? Biarkan saya menemuinya segera," kata Aditya kepada Romla dengan suara yang dalam. Romla tersenyum. Dan setelah melihat Ahmad yang kurus, dia perlahan berhenti tertawa. "Bawa kakek tua itu keluar," kata Romla pada Heizi. "Ya." Heizi setuju. Berbalik dan memasuki sebuah rumah kayu. Kurang dari setengah menit, Heizi keluar.
masih mendorong orang tua keluar. Ketika Aditya melihat, lelaki tua yang keluar tidak lain adalah kakeknya alias Dirga. Pada saat ini, Dirga sedikit menderita, dengan dua memar di wajahnya. Tangannya diikat ke belakang, dan dia terhuyung keluar dari rumah kayu. Ekspresi gugup dan takut. Poin kuncinya adalah Dirga tidak tahu apa yang pihak lain ingin lakukan padanya. Dia mengira orang-orang klub api merah akan mengeksekusinya. Ketika dia melihat Aditya, Dirga terkejut dan bersemangat, dan lelaki tua itu hampir menangis. Aditya, Dirga berteriak dengan suara gemetar. Melihat Dirga seperti ini, Aditya merasa sangat tidak nyaman. Orang tua ini selalu sangat baik padanya. Bisa dikatakan Dirga telah menjadi yang terbaik padanya selama beberapa tahun terakhir ini sejak ia menjadi seorang suami di keluarganya. Sedangkan kerabat lainnya tidak pernah memperlakukannya sebagai manusia. Kakek, jangan takut. Aku di sini untuk mengantarmu kembali. Aditya menghiburnya dengan keras. Oke, Dirga menjawab dengan penuh semangat. Sial sekali. Diam. Heizi menendang Dirga dengan sangat tidak sabar. Ketika Aditya melihat ini, cahaya dingin muncul di matanya. Dia sudah mengingat bintik matahari ini. Dirga sangat sedih. Dia tidak menyangka bahwa di usianya yang begitu tua, dia masih harus menderita seperti ini. Ayo kita lepaskan mereka bersama-sama. Aditya berteriak kepada Romla. Romla telah menguji Aditya sebelumnya, dan dia tahu bahwa Aditya tidak mudah untuk dihadapi. Jika kita ingin menyelamatkan Ahmad, kita hanya bisa membiarkan Dirga pergi dulu. Oke, ayo kita lepaskan mereka bersama-sama. Romla berkata dengan keras. Lalu dia menatap Aditya. Tapi dia tetap tidak membiarkan Heizi melepaskan Dirga. Aditya mengedipkan mata pada Leo dan memberi isyarat padanya untuk membiarkan Samsul dan beberapa orang klub api merah pergi dulu. Leo mengerti dan meminta anak buahnya untuk melepaskan Samsul dan beberapa anggota api merah yang ditangkap. Adapun Ahmad, Aditya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia harus memastikan Romla melepaskan Dirga dulu. Apa? Kenapa kamu tidak melepaskan anakku? Romla mendesak Aditya dengan tidak sabar. Berhenti bicara omong kosong. Biarkan kakekku pergi dulu. Teriak Aditya. Romla mengertakkan gigi dan bertemu Aditya. Dia juga sakit kepala. Lepaskan. Kembalikan orang tua ini kepada Aditya. Romla berkata pada Heizi dengan marah. Heizi lalu melepaskan Dirga dan membiarkan Dirga berjalan menuju Aditya. Aditya menghela nafas lega dan menunggu Dirga datang sebelum memutuskan apakah akan melepaskan Ahmad. Romla menatap Aditya pada saat ini. Dia tidak bisa menahan cibiran diam-diam di dalam hatinya. Berpikir dalam hati. Aditya, trik pintar apa yang ingin Anda mainkan pada saya? Ini berada dalam lingkup pengaruh saya. Bahkan jika Dirga dikembalikan kepada Anda, apakah Anda masih bisa turun gunung hidup-hidup? Aditya, aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Dirga sudah menangis ketika dia mendatangi Aditya. Jangan katakan apa-apa, pergilah dan tunggu sebentar. Aku akan membawamu kembali ke kota Manado sebentar lagi, kata Aditya kepada Dirga. Tidak, kamu tidak bisa menerimaku kembali begitu saja. Kamu juga harus menyelamatkan kembali rival. Dirga memandang Aditya dengan tatapan khawatir dan berkata, apa, rival? Aditya mengerutkan kening setelah mendengar ini. Berpikir bahwa rival sebenarnya ada di gunung ini. Ya, baiklah. Bajingan kecil sialan ini. Jika dia tidak membawa serigala ke dalam rumah, bagaimana aku bisa ditangkap di sini? Ketika Dirga mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dengan marah. Tetapi dia tampak tidak berdaya. Ketika Aditya mendengar Dirga mengatakan ini, amarahnya tiba-tiba menyala di dalam hatinya. Dia sebelumnya bertanya-tanya mengapa Dirga membukakan Romla pintu dan yang lainnya. Tetapi sekarang Aditya samar-samar merasa bahwa rival mungkin berkolusi dengan Romla dan menipu Dirga agar membuka pintu. Jika itu masalahnya, rival, seorang bajingan kecil, begitu baik sehingga dia bahkan ingin menipu kakeknya sendiri. Bersambung.